pagi semuanya Apepers, dimanapun kalian berada. Kita mulai episode kedua. Kembali lagi di podcast Cerita Misteri. Di sini saya mempunyai seseorang teman yang dimana dia memiliki banyak cerita misterinya. Oke, kita sambut aja dan bisa diperkenalkan dengan siapa? Hai semuanya, aku Amalia. Kali ini aku mau berbagi cerita misteri, Iya. baik dari pengalaman aku sendiri maupun orang-orang di sekitar aku. Oke. Jadi cerita misteri itu berawal dari gimana, Mel? Jadi pertama aku pengen nyeritain pengalaman sendiri dulu ya. Iya. Ini nggak serem sih, nggak serem-serem amat, cuman kayak nggak dengar bunyi doang gitu. Jadi awalnya aku kan sendirian di rumah. Oke. Terus benar-benar sendirian, gak ada siapa-siapa. Itu kayak siang bolong atau sore deh, pokoknya di luar juga sepi gitu, kayak emang lagi sepi banget. Terus karena emang udah biasa sendiri, aku kayak biasa aja gitu ya di rumah. Iya. Nggak ada rasa takut karena jarang banget ngalamin hal-hal kayak gini. Terus saat itu aku cuma ditemenin sama TV dan HP. TV dan HP ya. Iya, tapi cuman TV itu kayak cuman buat suara, cuman buat kayak biar ada suara gitu ya. Biar gak hening banget. Iya. Dan volumenya juga aku pasang kecil gitu, tapi nggak gede-gede banget. Nah, di saat itu aku fokus main HP kan di ruang TV. Setelah itu kayak udah beberapa lama, jadi di lantai atas tuh ada gorden gitu, ukurannya lumayan lebar gitu kan. Setiap gorden itu dibuka atau ditutup pasti bunyi, kedengeran sampai bawah. Begitu pula yang bawah. Terus pokoknya sama deh bunyinya gitu, kayak sret gitu, kalau nggak sret gitulah, ada bunyi khasnya gitu, bunyi gorden gitu ya. Terus karena emang itu ukurannya lebar, jadi kan kalau ditutup tuh udah mau bunyinya kedengeran, terus kan jelas ya, apalagi di saat sepi. Udah kayak gitu, tiba-tiba si dari lantai atas itu bunyi gorden. Boleh dicontohin nggak? Boleh. Kalau kedengeran ya. Iya, silakan. Kalau kedengeran bunyinya, Gung. Ya. Bunyinya tuh kayak, oh my god, sekali. So creepy. Itu aku belum jelas ya, karena belum dengar gitu ya. Karena emang masa sih gitu, kan gak ada orang. Jadi kamar itu emang ditempatin sama papa aku kalau tidur malam. Kalau siang tuh kan kayak nggak pernah lah, tapi otomatis kalau bangun tidur kan pasti kebuka kan, kayak udah dibuka kan. Ya. Dan di saat itu pun emang nggak ada orang. Terus aku langsung noleh ke arah tangga gitu, mikir keras itu apa. Awalnya masih kamu ngecek atau gimana? Hah? Kamu ngecek dulu atau enggak gitu, atau gimana? Dengar aku kayak diem dulu, duduk gitu. Terus ada lagi suaranya tuh, ada lagi seret gitu. Berarti kan kalau misalkan itu posisi dibuka tadinya, terus nutup, terus dibuka lagi kan, bunyi itu tuh kayak percis, kayak misalkan aku ngedengar papa aku ngebuka gorden itu. Padahal itu keadaan kamu sendiri di rumah. Iya, padahal itu keadaan aku sendiri di rumah. Bisa. Berisik. Padahal itu keadaan sendiri di rumah, dan aku benar-benar kayak berapa ya, 2 atau 3 kali lah ngedengerin itu. Bener gak sih? Gak mungkin kan gorden tetangga kedengeran ke rumah aku. Ya nggak mungkin. Iya. Kan ada dinding. Sumpah itu merinding banget di situ, jujur. Siapa gitu, ngapain?
Terus akhirnya aku tetap main HP tapi pindah ke ruang depan. Terus kayak kontak orang tua gitu, di mana nggak bilang sih ada apa, cuma kayak deg-degan aja sih. Terus kayak udah lama-lama nggak ada deh kayaknya, udah kayak gitu, udah diabain sama aku. Dari situ nggak ada lagi deh kayaknya bunyi-bunyi kayak gitu. Berarti cuman sekalinya dalam kamu di rumah itu. Iya, itu doang ya? tapi berkali-kali gitu bunyinya. Ya Allah, itu apa gitu? Siapa? Kamu sebelumnya punya peliharaan nggak di rumah? Nggak punya, nggak pernah. Oh, jadi nggak ada kemungkinan gitu ya? Nggak tahu. Iya, Apalagi itu di atas kan, siapa yang ke atas? Hanya rumah lagi dalam keadaan sepi gitu ya, sendirian. Dan emang kebetulan katanya kalau dulu pernah ada yang bisa lihat gitu. Ya. Di atas tuh emang ada yang jaga gitu, ada yang nempatin. Wow, sangat misteri, menarik. Tapi nggak ganggu, tapi nggak tahu juga. Ya. Katanya ciri-cirinya gede, tinggi gitulah. Oh. Merinding sih. Sampai sekarang aku kalau ke atas tuh kayak masih mikir kejadian-kejadian itu dan omongan-omongan itu. Tapi ya udahlah, kalau selama nggak ganggu, selama kitanya berani juga kan, mungkin mereka juga nggak akan nampakin atau gimana. Insya Allah. Aja ya, saling menghargai. Iya gitu sih kalau pengalaman pribadi. Terus ada yang ingin diceritakan lagi? Ada. Tapi bukan aku aja yang ngalamin. Kayak satu keluarga aku di rumah aku ngalamin. Tapi ini di rumah depan, rumah tetangga. Iya, gimana jadinya Mel? Jadi di posisi rumah aku, di sebelah kiri depannya ada rumah tingkat. Rumah itu tuh kayak terkenal karena angker gitu. Tapi dulu ya. Iya. Terus sampai-sampai si orang yang punya rumah itu juga ninggalin rumah itu, pindah dari rumah itu gara-gara angker gitu. Gara-gara emang digangguin terus-terusan, kayak bener-bener lah itu nggak bisa dilawan lagi gitu. Udah segala macam usahain, ngajiin, dipanggil ustadz gitu nggak mempan gitu, sampai akhirnya dipanggil sama si pemilik rumah itu. Terus emang kayak setiap sebelum pas rumah itu dibangun juga ada kejadian aneh. Jadi kejadian apa tuh? Tingkat kan, terus tukang bangunannya tuh ada sekitar tigaan gitulah kayaknya. Terus di lantai atasnya itu pas lagi dibangun gitu, tiba-tiba di bagian terasnya tuh si tukang bangunannya ambruk gitu bangunannya. Jadi si tukang bangunannya tuh jatuh gitu. Ingat banget. Terus padahal kan gimana ya, gak tahu sih itu bisa atau enggak, tapi aneh aja gitu, maksudnya kenapa kejadian kayak gitu ya. Udah jadi gitu itunya sebagian, tiba-tiba runtuh gitu, kasihan deh pokoknya. Dari situ udah mulai aneh gitu, kayak mungkin gak terima kali ya si penghuni aslinya, si penunggu gitu ya, penunggunya. Terus dari situ pas setelah ditempatin si orang itu, ya itulah nggak betah gitu karena digangguin dari situ pas setelah dibangun. Terus dikontrakin, dan setelah dikontrakin orang-orang yang ngontrak di situ juga sama digangguin, bener-bener kayak nggak betah gitu. Banyak lah hal mistis, kayak papa aku sampai pernah dengar papa aku lagi di depan rumah lagi nyuci motor malam-malam. Nah, tiba-tiba dari rumah itu pas ada penghuninya, suara TV-nya tuh kedengeran sampai luar, gede banget, bener-bener gede banget. Terus kaget kan? Iya pasti. Terus besoknya ditanya ke pemilik rumahnya, bener katanya pas tiba-tiba kebangun, si TV-nya tuh tiba-tiba full, volumenya 100. Padahal udah pada tidur si orang itu tuh jam 12 malaman lah. Dan malam gitu ya kejadiannya. Tengah malam. Oh my god. Siapa gitu kan kalau bukan mereka.
misteri banget, bener-bener misteri. Itu merinding sih. Terus besoknya ditanya, iya emang bener gini. Iya, akhirnya pokoknya sempat kosong beberapa lama rumah itu tuh. Ya udah nggak ada yang mau ngontrakin, kayaknya udah pada tahu gitu karena angker gitu kan. Beberapa dulu yang ngontrakin juga pada pindah karena nggak betah, nggak nyaman gara-gara si penunggu itu ngegangguin. Banyak juga sih, nggak cuma satu kayaknya. Terus kosong beberapa lama dan lampunya tuh jarang dinyalain sama si saudara orang itu yang dititipin rumah itu. Jadi kesannya kan tambah horor ya, Tambah horor, tambah angker di gitu depan ya. rumah aku gitu. Kayak setiap mandang ke depan kayak horor banget lah itu. Ya, horor banget gitu ya, kayak angker gitu. Udah mah nggak keurus kan, nggak ada orang. Terus udah kayak gitu setiap malam nih ya, setiap malam jujur itu pagarnya itu kan yang tutup depan belakang, bukan yang geser. Oh iya, yang buka gitu ya. Pagar besi gitu. Iya. Setiap dibuka tuh bunyi ngit gitu pokoknya. Dan itu setiap malam tuh, nggak setiap malam sih ya, beberapa malam gitu bunyi pagar dibuka. Dan setiap aku ngeliat jendela, bener itu kebuka posisinya. Ya Allah. Dan nggak ada siapa-siapa. Bisa gitu. Karena itu dimatiin. Karena itu nggak ada orang ya, dimatiin. Nggak ada orang, lampunya juga mati itu. Oh. Itu tuh nggak ada. Keluarga aku juga semuanya pada ngedenger dan ngeliat itu gitu. Udah beberapa kali. Lama-lama kebiasaan. Jadi keluarga gitu ya, kamu ngelihat keluarga kamu? Aku nggak tahu sih tetangga ngalamin yang sama atau enggak. Terus akhirnya lama-lama kita udah kebiasaan gitu sama bunyi itu, sama lihat pagar itu kebuka atau ketutup sendiri gitu, kayak udah biasa. Ya kita bisa nyimpulin lah, mungkin emang benar kan selama ini kontrak di situ benar-benar ekstrim kali ya, apalagi di luar aja udah kayak gitu, Ya. apalagi di dalam. Ya pasti. Iya, udah kayak gitu. Terus ada cerita lagi yang ingin disampaikan atau diceritakan lagi? Ada satu lagi, Apa? bisa dijeda nggak ini? Enggak Oh, kayaknya. Capek juga ya. Santai aja, kita santai, santai kan ini podcast cerita misteri. Iya, Santai aja. langsung aja ya. Iya, Ini gimana? cerita dari teman aku, teman SMP. Iya. Jadi dia pernah itu kayak sendiri di rumah selama beberapa hari, tapi emang di sebelahnya ada rumah tantenya gitu, jadi dititipin. Ya, tapi ini kejadiannya bukan di rumah dia sih. Terus si teman aku ini punya om gitu, Paman. Om. kayak itu tuh baru 7 hari kakeknya meninggal, kakeknya teman aku. Terus si pamannya teman aku itu setiap hari ditugasin untuk nyalain rumah si kakeknya teman aku. Nah, rumahnya tuh kayaknya nggak deket ya sama teman aku itu, kayak jarak beberapa apa ya pokoknya nggak dekat sih Rumah. Nah, temen aku itu akhirnya diajak sama mang aku Teman kamu. iya, emang temennya aku, dia diajak untuk ikut nyalain lampu di rumah kakeknya itu, karena rumah kakeknya itu kosong. Si istrinya itu pergi ke Jawa, otomatis kan kosong. Terus kakeknya baru meninggal 7 hari. Si teman aku itu kayak udah keeng gitu, apa ya, gak enak kan, Apa kayak was-was iya, gitu lah, takut gitu ya. gitu. Dari awal sebelum masuk juga udah takut, kayak nggak enak hati lah gitu. Nggak tahu perasaannya tiba-tiba muncul. Terus dia ngikutin si pamannya aja gitu, ngikutin si omnya aja, masuk aja kamarnya. Tuh di situ ada tiga kamar. Nah, pertama dia jalan ke kamar 1, nyalain lampu. Terus
terus sambil kayak omnya tuh sambil ngeberes-beresin barang-barang gitu. Terus emang kayak gimana ya, dia emang bener-bener takut banget di situ, nggak biasanya kayak gitu. Mungkin karena habis meninggal kali ya kakeknya, terus kayak sepi, terus gelap, mungkin mendukung lah Yang nggak biasa untuk gitu ya. yang kayak gitu ada. Terus dia si teman aku ngeberaniin diri untuk ke ruang tengah sambil nunggu si omnya beresin di kamar satu itu. Ruang tengah lah dia. Ruang tengah, pas keluar dari kamar satu otomatis langsung ngeliat ke kamar 3, kan pintunya kebuka tuh. Iya, Depan gitu. gelap pokoknya, baru yang dinyalain tuh ruang tengah sama kamar yang tadi itu. Nah pas temen aku ngeberaniin diri, tiba-tiba ada kain putih gede banget terbang, ngambai gitulah, tahu kan ngambai? Kayak katanya sih ya, Iya kayak enggak, lambai-lambai gitu katanya ya. ibaratnya kayak ngedadahin dia gitu, kalau bahasa Sundanya ngagupayan, kayak sini gitu. Misteri banget dong itu. Ya Serem dia, gak sih itu? dia masih nggak tahu ya, itu kan dalam kegelapan kan di kamar itu. Iya, pasti putih kan, Iya, hitam dalam putih kontras gitu. kan, Kelihatan kan? Jelas gitu. kontras Iya. kan. Iya, Suatu warna dia tuh kayak gitu ya. diem gitu, stuck. Itu apa gitu, kayak masih belum percaya apa sih itu. Terus pas diem lama, dia ke kamar si emangnya tadi, ke si om. Terus omnya nanya kenapa, si teman aku bilang enggak apa-apa, enggak gitu kan, kayak nantinya takutnya jadi sama-sama Malah tambah takut takut atau gimana gitu, kayak ngerusak aku. Terus akhirnya udah dari situ ke kamar itu, ke dapur nyalain lampu, terus ke kamar yang tadi itu, yang ada si kain putih gede itu, dan yang masih belum jelas itu apa. Terus ke situ aja dia nguntitin si omnya, pasti nyalain lampunya, gak ada apa-apa sama sekali, gak ada apa-apa, mukena juga gak ada. Itu apa ya, Misteri banget. macam ya, Benar. gak ada apa-apa, kain putih gak ada, mukena juga gak ada, karena itu kamar tamu yang gak pernah ditempatin. Jadi ya gak tahu apa yang terjadi. Iya, Apalagi udah sepi gitu ya rumahnya. Iya, super Serem banget sih itu. juga. Bener. Kayak dari situ dia sampai terngiang-ngiang. Kalau kamu di keadaan lagi Iya, gepayan gitu. gimana ya? Ih, kalau aku sih udah Didadahin Kenapa? gitu ya gepayan teh. iya Didadahin dia bilang kayak gepayan. sini gitu, Rasain ibaratnya kan. gitu deh. Katanya sih gitu. Iya, ibaratnya gitu. Oh my. Iya, Menarik ini, sangat menarik. seru banget ya. Oke. Ada cerita lagi Kayaknya itu yang mau doang disampaikan, Mel? Sekarang iya. Oh, itu doang. Oke, terima kasih ya sudah berbagi cerita Iya, di sama-sama. podcast misteri ini. Nanti kalau ada lagi Banyak cerita deh misteri, nanti aku. nanti Iya, kita berbagi cerita lagi, oke? Ya, oke. Ya gampang ya. Ya udah. Iya, sama-sama. Amalia, Terima makasih kasih. ya. Iya. Ya, selalu sukses Iya. selalu ya. Makasih. Dadah, waalaikumsalam. Dadah, assalamualaikum. Ya, buat Apepers semuanya yang mau berbagi cerita boleh DM. Pokoknya pantengin terus episode-episode selanjutnya. Iya, Oke, dadah. terima kasih. Iya. Dadah.